Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kamu semuanya dalam keadaan baik-baik ya. Baik, sekarang pada video pembelajaran kali ini kita tetap akan membahas tentang bab 4 kelas 9, yaitu kekongruenan dan kesebangunan, tapi tentang kekongruenan dua segitiga. Kalau pada video sebelumnya tentang kekongruenan pada dua bangun datar, kalau pada video kali ini kita akan membahas tentang kekongruenan dua segitiga. Tujuan pembelajaran yaitu yang pertama, syarat dua segitiga kongruen. Yang kedua, kita akan menguji dua segitiga apakah kongruen atau tidak. Masih ingat syarat dua bangun datar kongruen pada video pembelajaran sebelumnya? Ayo ingat-ingat lagi. Iya, betul. Bahwa dua bangun yang mempunyai bentuk dan ukuran yang sama dinamakan kongruen. Lalu, pada dua bangun segi banyak atau poligon dikatakan kongruen jika memenuhi dua syarat, yaitu yang pertama, sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang, dan yang kedua, sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Mudah-mudahan tidak lupa ya. Oke. Apa sih segitiga yang kongruen? Nah, kita akan membahas syarat dua segitiga kongruen. Jika seseorang maju dengan percaya diri ke arah mimpinya dan berusaha untuk menjalani kehidupan yang dia bayangkan, dia akan bertemu dengan keberhasilan yang tidak terduga dalam jam-jam umum. Ini kata Henry David Thoreau. Baik, kita masuk ke syarat dua segitiga kongruen. Nah, misalnya ada dua buah segitiga, segitiga ABC dan segitiga DEF. Kamu perhatikan ya, warnanya, warna yang hijau, warna yang merah, dan warna yang biru. Itu menunjukkan bahwa sisi-sisi yang bersesuaiannya sama panjang. Oke. Lalu kamu lihat sudutnya ya. Kalau tandanya sama, artinya besar sudutnya sama. Nah, sisi-sisi yang bersesuaian, kita lihat AB bersesuaian dengan DE. Artinya AB sama panjang dengan DE. Lalu BC bersesuaian dengan EF. Artinya BC sama dengan EF. CA bersesuaian dengan FD. Artinya CA sama panjang dengan FD. Atau dengan kata lain, karena sama panjang, maka sisi-sisi yang bersesuaiannya jika kita bandingkan hasilnya satu, ya, karena sama panjang. Lalu kita lihat sudut-sudut yang bersesuaian. Sudut A bersesuaian dengan sudut D. Artinya besar sudut A sama dengan besar sudut D. Sudut B bersesuaian dengan sudut E. Artinya besar sudut B sama dengan besar sudut E. Lalu sudut C bersesuaian dengan sudut F. Artinya besar sudut C sama dengan besar sudut F. Nah, jika segitiga ABC dan segitiga DEF memenuhi syarat ini yang kita bahas tadi, maka dikatakan segitiga ABC dan segitiga DEF itu kongruen. Dinotasikan dengan ini, ya, ini notasinya. Tapi ternyata jika tidak kongruen, maka notasinya seperti ini.
selanjutnya. Oke, ini catatan ya. Ketika menyatakan dua segitiga kongruen, sebaiknya berdasarkan titik-titik sudut yang bersesuaian dan berurutan. Contohnya, pada segitiga ABC dan segitiga DEF, sudut A bersesuaian dengan sudut D, sudut B bersesuaian dengan sudut E, sudut C bersesuaian dengan sudut F. Maka kita tuliskannya harus berurutan sesuai dengan titik-titik sudut yang bersesuaian. Oke, begitu ya. Boleh ABC DEF, boleh BAC EDF, atau boleh juga CBA dengan FED. Gitu ya. Untuk menguji apakah dua segitiga kongruen atau tidak perlu menguji semua pasangan sisi dan sudutnya yang bersesuaian, sama besar dan sama panjang. Cukup dua segitiga dikatakan kongruen jika memenuhi salah satu kondisi berikut ini. Oke, jadi ada 5 kondisi ya. Pada slide ini kita akan bahas 3 kondisi. Yang pertama, ketiga pasangan sisi yang bersesuaiannya sama panjang. Biasanya kita sebut dengan kriteria sisi-sisi-sisi. Oke, kita perhatikan ya. Kita perhatikan segitiganya. Jadi, sisi yang bersesuaiannya sama panjang. Oke, yang ini dengan yang ini dengan yang ini, dan yang ini dengan yang ini. Ketika ketiga sisi yang bersesuaiannya sama panjang, maka langsung bisa kita katakan bahwa kedua segitiga ini kongruen, atau bisa kita sebut dengan kriteria sisi-sisi-sisi karena semua sisi yang bersesuaiannya sama panjang. Baik, yang kedua, dua pasang sisi yang bersesuaian sama panjang dan sudut yang diapitnya sama besar. Ini biasa kita sebut dengan kriteria sisi, sudut, sisi. Kita lihat nih segitiganya. Ada sisi yang bersesuaiannya sama besar, lalu sudut yang bersesuaiannya sama besar, dan sisi yang bersesuaiannya sama panjang. Jadi ada dua sisi yang bersesuaian sama panjang dan sudut yang diapitnya, yang ini ya, yang diapit oleh kedua sisi tadi itu sama besar. Ketika kita sudah mengetahui ini, maka bisa kita katakan kedua segitiga ini adalah kongruen dengan kriteria sisi, sudut, sisi. Berikutnya yang ketiga, dua pasang sudut yang bersesuaian sama besar dan sisi yang menghubungkan kedua sudut tersebut sama panjang. Ini biasa kita sebut dengan kriteria sudut, sisi, sudut. Kita perhatikan segitiganya. Jadi ada dua buah sudut yang bersesuaian sama besar dan sisi yang menghubungkan kedua sudut tersebut sama panjang. Kita sebut dengan kriteria sudut, sisi, sudut. Jika kita sudah membuktikan bahwa kedua segitiga tersebut memenuhi kriteria ini, maka kita bisa langsung mengatakan bahwa kedua segitiga ini kongruen. Bisa dipahami ya? Kriteria berikutnya. Yang keempat, jika dua pasang sudut yang bersesuaian sama besar dan sepasang sisi yang bersesuaian sama panjang, ini kita sebut dengan kriteria sudut-sudut sisi. Kita lihat gambarnya. Nah, ada dua sudut yang bersesuaian
sama besar dan ada satu sisi yang bersesuaian sama panjang dengan kriteria sudut-sudut sisi. Sudut-sudut sisi. Nah, jika kita bisa membuktikan kedua segitiga tersebut memenuhi kriteria ini, maka kita bisa katakan kedua segitiga ini kongruen. Kondisi terakhir yang kelima, khusus untuk segitiga siku-siku, sisi miring dan satu sisi siku yang bersesuaiannya sama panjang. Nah, untuk segitiga siku-siku, sisi miring, ini sisi miring ya, sisi miring yang bersesuaiannya sama panjang dan satu sisi sikunya yang bersesuaian sama panjang, kita bisa katakan kedua segitiga ini kongruen. Ya. Jadi ada 5 kondisi yang jika kita bisa membuktikan kedua segitiga tersebut memenuhi salah satu dari kelima kondisi ini, maka kita bisa katakan bahwa dua segitiga tersebut kongruen. Tapi jika tidak, maka tidak kongruen. Contoh, nih ada gambar dengan dua buah segitiga ACB atau ABC dengan segitiga EDC. Buktikan bahwa kedua segitiga ini kongruen. Nah, bagaimana cara membuktikannya? Kita jawab ya. Berdasarkan gambar di atas diperoleh bahwa AC sama panjang dengan EC. Lihat tandanya sama. Kalau tandanya sama berarti sama panjang. Besar sudut ACB ya. Besar sudut ACB. Nih, yang ini ya. Sama besar dengan sudut ECD yang ini. Kenapa sama besar? Ingat pelajaran kelas 7 tentang hubungan antar sudut, bahwa sudut-sudut yang saling bertolak belakang pasti sama besar. Ya, walaupun di sini tidak ada tandanya. Tidak ada tanda yang membuktikan bahwa kedua sudut ini sama besar. Tapi karena kita tahu ada hubungan antar sudut, bahwa sudut-sudut yang bertolak belakang itu pasti sama besar. Tuh. Nah, yang ketiga, panjang BC sama dengan panjang DC. Kenapa? Lihat nih, tandanya sama, berarti sama panjang. Nah, sudah ada 3 hal yang kita buktikan sama besar dan sama panjang. Sehingga kita bisa katakan bahwa segitiga ABC kongruen dengan segitiga EDC berdasarkan kriteria sisi, sisi, sudut, sisi. Begitu. Contoh berikutnya. Perhatikan gambar di samping. Buktikan bahwa segitiga PQS kongruen dengan segitiga RQS. Nah, bagaimana?
Sudah terbayang apa yang sama? Sisi mana yang sama panjang? Sudut mana yang sama besar? Kita lihat ya, kita cek. PQ dan RQ, nah ini tandanya sama, artinya PQ dan RQ sama panjang. Ya, PQ dan RQ sama panjang. Berikutnya PS. PS nih, PS ya, PS dan RS. Lihat tandanya sama. Artinya PS sama panjang dengan RS. Sudah ada 2 sisi yang sama. Yang ketiga, apa nih? Oke, ternyata ada sisi lain yang tidak kita bayangkan. Sisi QS pada segitiga PQS sama panjang, betul, sama panjang dengan sisi QS pada segitiga RQS. Nih, jadi ini ada 2 segitiga ya. Oke. QS pada segitiga PQS sama panjang dengan QS pada segitiga RQS. Karena berimpit jadi kita tidak terbayang nih bahwa ada 2 sisi di sini. Nah, ternyata ada 3 buah sisi yang sama panjang. Berarti kita buktikan bahwa segitiga PQS kongruen dengan segitiga RQS berdasarkan kriteria sisi. Oke, ini untuk latihannya ya. Silahkan kalian coba di rumah. Buktikan bahwa kamu sudah memahami apa yang sudah dijelaskan, yang sudah dibahas di video pembelajaran kali ini. Kesimpulannya, kita ulangi ya, biar tidak lupa. Syarat 2 segitiga dikatakan kongruen. Yang pertama, sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang. Yang kedua, sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Namun, kita tidak perlu menguji semua pasangan sisi dan sudut yang bersesuaian. 2 segitiga dikatakan kongruen jika memenuhi salah satu kondisi berikut ini. Yang pertama, ketiga pasangan sisi yang bersesuaian sama panjang biasa disebut dengan kriteria sisi. Yang kedua, 2 pasang sisi yang bersesuaian sama panjang dan sudut yang diapitnya sama besar, ini biasa disebut dengan kriteria sisi-sudut sisi. Yang ketiga, 2 pasang sudut yang bersesuaian sama besar dan sisi yang menghubungkan kedua sudut tersebut sama panjang biasa disebut dengan kriteria sudut sisi sudut. Yang keempat, 2 pasang sudut yang bersesuaian sama besar dan sepasang sisi yang bersesuaian sama panjang biasa disebut dengan kriteria sudut-sudut sisi. Dan terakhir, khusus untuk segitiga siku-siku, sisi miring dan 1 sisi siku yang bersesuaiannya sama panjang. Terima kasih telah menyimak video pembelajaran kali ini. Jangan lupa like, share, and subscribe. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.